Merhaba arkadaşlar, selamat datang di kelas bahasa Turki Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita sudah membahas tentang iken, atau cara menyatakan ketika dalam bahasa Turki. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya atau ingin mengikuti kelas bahasa Turki Indonesia secara lengkap, bisa langsung membuka tautan yang terlampir di deskripsi video. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari satu kata mirip dengan iken, yaitu ile. Kenapa mirip? Karena keduanya merupakan kata yang bisa dijadikan akhiran. Lalu, apa itu ile? Lebih lengkapnya, langsung aja. Ile, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah dengan. Seperti yang kita ketahui, kata dengan sendiri digunakan untuk menggantikan kata dan, ya kan? Di mana penggunaannya, saya yakin teman-teman sendiri juga tahu cara memakai kata dengan. Juga apa yang membedakan dengan dan kata dan, ya kan? Dalam bahasa Turki, penggunanya seperti ini. Isim satu atau kata benda pertama diikuti kata ile dan diikuti lagi dengan isim dua atau kata benda kedua. Contoh dalam bahasa Turki, Betül ile Samet. Betül ile Samet. Betül nama orang, Samet juga nama orang. Jadinya Betül dengan Samet. Anne ile baba. Anne ile baba. Anne ibu, ile dengan baba ayah. Ibu dengan ayah. Indonesia ile Türkiye. Indonesia ile Türkiye. Indonesia Indonesia dan Türkiye Turki. Indonesia dengan Turki. Bisa digantikan dengan kata ve memang. Misalnya, Betül ve Samet. Anne ve baba. Indonesia ve Türkiye. Tapi, sudah kita sebutkan sebelumnya, tidak semua ile bisa kita gantikan dengan ve. Berikut kita lihat di mana saja kata ile digunakan, juga cara lain menggunakannya. Yang pertama, ile digunakan untuk menggantikan kata dan. Sebelumnya sudah saya sebutkan juga, kalau ile bisa dijadikan sebagai akhiran. Rumusnya seperti ini. Pastinya diembuhkan pada kata benda. Ye akan ditambahkan jika huruf terakhir kata benda adalah huruf vokal. Dan selanjutnya, ditambahkan akhiran la jika huruf vokal akhir kata benda adalah a, e, o, atau u. Dan le jika huruf vokal akhir kata benda adalah e, i, e, atau u. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh, yarın yeni bir gömlekle ayakkabı almak istiyorum. Yarın yeni bir gömlekle ayakkabı almak istiyorum. Yarın, besok, yeni bir, sebuah yang baru. Gömlek, kemeja. Gömlekle, kemeja dengan ayakkabı, sepatu, almak istiyorum, ingin membeli. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, yeni bir itu adalah sebuah kata sifat. Jadi sebuah yang baru, yeni bir gömlek, sebuah kemeja yang baru. Karena ada le di sini, jadi yeni bir itu juga bisa diaplikasikan ke ayakkabı. Jadi yeni bir gömlek dan yeni bir ayakkabı. Kalau dipisah seperti itu panjangnya. Tapi bisa disingkat jadi yeni bir gömlekle ayakkabı. Sebuah kemeja baru dengan sebuah sepatu yang baru. Atau karena di sini le-nya diartikan dan, sebuah kemeja yang baru dan sebuah sepatu yang baru. Almak istiyorum. Kalimat lengkapnya, besok saya ingin membeli sebuah kemeja yang baru dan sebuah sepatu yang baru. Seperti itu. Kahvaltıda yumurtayla peynir yedim. Kahvaltıda yumurtayla peynir yedim. Kahvaltı itu sarapan. Kahvaltıda saat sarapan. Yumurtayla peynir. Yumurta telur, peynir itu keju. Yumurtayla peynir, telur dan keju. Yedim, saya makan. Jadi kalimat lengkapnya, saat sarapan, saya makan telur dan keju. Begitu. Soru, pertanyaan. Masada neler var? Masada neler var? Ada apa saja di atas meja? Jawab. Masada kitapla kalem var. Masada kitapla kalem var. Di atas meja, kitapla kalem, kitab, buku, kalem,
pulpen. Kitablah kalem, buku dan pulpen. Var, ada. Di atas meja ada buku dan pulpen. Gitu. Teman-teman bisa lihat, untuk kata gömlek, huruf vokal akhirnya adalah e. Jadi diberi akhiran le. Untuk kata yumurta, huruf akhir kata adalah vokal, yaitu a, maka disisipkan huruf y. Dan karena hurufnya adalah a, maka diberi akhiran la. Kitab, huruf vokal akhirnya adalah a. Karenanya juga diberi akhiran la. Menjadi kitablah. Kedua digunakan untuk menyatakan dengan apa. Misalnya, dengan menggunakan benda apa suatu hal dilakukan. Untuk pertanyaannya, digunakan neile, yang berasal dari kata ne dan ile. Jadi disatukan neile. Contoh penggunaannya. Soru, okula neile gidiyorsun? Okula neile gidiyorsun? Okula ke sekolah, neile dengan apa? Gidiyorsun, kamu pergi. Kamu pergi dengan apa ke sekolah? Kamu pergi menggunakan apa? Seperti itu. Jawab, okula arabayla gidiyorum. Okula arabayla gidiyorum. Okula ke sekolah, arabayla dengan mobil, gidiyorum. Aku pergi. Jadi, aku pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Soru, kapıyı neyle açtın? Kapıyı neyle açtın? Kapı, pintu, neyle. Dengan apa? Açtın, buka. Di situ ada kapıyı, akhiran y di situ belum kita pelajari, nanti akan saya jelaskan. Jadi, intinya, dengan apa kamu membuka pintu itu? Jawab, kapıyı bu anahtarla açtım. Kapıyı bu anahtarla açtım. Kapı, pintu, bu anahtarla dengan kunci ini, açtım, ku buka. Jadi, kalimat lengkapnya, aku membuka pintu itu dengan kunci ini. Soru, biz neyle görüyoruz? Biz neyle görüyoruz? Kita, biz, neyle dengan apa? Görüyoruz, melihat. Dengan apa kita melihat? Jawab, gözlerimizle görüyoruz. Gözlerimizle görüyoruz. Göz, mata. Gözler, karena matanya jamak, jadi gözler. Gözlerimiz, itu mata kita artinya. Dan jamak menjadi gözlerimiz. Ditambah le terakhirnya. Jadi, dengan mata kita melihat. Görüyoruz, melihat. Yang ketiga, ile juga digunakan untuk menyatakan ekspresi seseorang saat melakukan sesuatu. Misalnya, ia berlari ketakutan. Berlari adalah hal yang dilakukan, dan ketakutan adalah ekspresi yang dirasakan saat itu. Pastinya, untuk pertanyaan yang digunakan adalah kata nasıl, atau bagaimana. Untuk penggunaannya sendiri, imbuhan la atau le diberikan pada kata sifat, dan diikuti kata kerja yang dimaksud. Contohnya seperti ini. Burada, yüksek sesle konuşmak yasak. Burada, yüksek sesle konuşmak yasak. Burada, di sini, yüksek, tinggi, yüksek ses, suara yang tinggi, atau suara yang kencang. Yüksek sesle, dengan suara yang tinggi, konuşmak yasak, dilarang berbicara. Kalimat lengkapnya, di sini dilarang berbicara dengan suara yang tinggi atau dilarang berteriak. Soru, Deniz nasıl güldü? Deniz nasıl güldü? Deniz itu nama orang, nasıl bagaimana, güldü tertawa. Jadi, bagaimana Deniz tertawa? Jawab, Deniz kahkahayla güldü. Deniz kahkahayla güldü. Kahkaha di sini itu artinya terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Jadi, kahkahayla dengan terbahak-bahak, güldü tertawa. Deniz tertawa dengan terbahak-bahak. Soru, Eren Özlem'e nasıl bakıyor? Eren, Özlem'e nasıl bakıyor? Eren nama orang, Özlem juga nama orang. Nasıl bakıyor? Bagaimana dia melihat? Jawab, sevgiyle bakıyor. Sevgiyle bakıyor. Sevgi itu cinta, bakıyor melihat. Jadi Eren melihat Özlem dengan sevgi, dengan cinta. Begitu.
Yeni öğretmen heyecanla sınıfa giriyor. Yeni öğretmen heyecanla sınıfa giriyor. Yeni öğretmen, guru baru, heyecanla dengan gugup sınıfa giriyor. Masuk ke kelas. Sınıf itu kelas, girmek masuk. Jadi, guru baru itu masuk ke kelas dengan gugup. Yang terakhir adalah dengan siapa seseorang melakukan sesuatu. Ini sudah kita lihat di awal, yaitu menyatakan siapa dengan siapa dan melakukan apa. Contoh dalam kalimat, Seda ile Hasan evleniyor. Seda ile Hasan evleniyor. Seda nama orang, nama cewek. Hasan pastinya nama cowok. Evleniyor, menikah, evlenmek. Jadi, Seda menikah dengan Hasan. Dengan siapa? Dengan Hasan. Begitu. Elif ailesiyle salonda sohbet ediyor. Elif ailesiyle salonda sohbet ediyor. Elif, teman-teman pasti tahu, itu nama orang. Aile artinya keluarga. Ailesi ada imbuhan kepemilikan di sana. Jadi keluarganya si Elif, ailesi. Le dengan keluarganya, ailesi ile. Salonda di ruang tamu. Salon itu ruang tamu. Sohbet ediyor. Sohbet etmek itu ngobrol atau berbicara. Jadi kalimat lengkapnya, Elif sedang ngobrol atau berbicara dengan keluarganya di ruang tamu. Begitu. Umut çok üzgün. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Umut çok üzgün. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Umut, nama orang, çok üzgün. Sangat sedih. Hiç kimseyle, hiç itu adalah kalimat negatif. Kimse itu juga kalimat negatif, bisa diartikan dengan siapa-siapa. Jadi, tidak dengan siapa-siapa, hiç kimseyle. Konuşmak, berbicara, istemek, mau. Jadi, tidak mau berbicara. Kalimat lengkapnya, Umut sangat sedih. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun. Begitu. Tapi, contoh di atas yang digunakan adalah nama, ya kan? Dan nama merupakan kata benda. Bagaimana kalau seandainya yang ingin kita nyatakan adalah kata ganti orang? Penggunaannya mirip, tapi ada perbedaan di sini, yaitu kişi zamirleri atau kata ganti orang ditambah iyelik ekleri dulu sebelumnya, yaitu adalah imbuhan kepemilikan, dan baru diberi akhiran la atau le. Jadi di tengah-tengahnya disisipkan iyelik ekleri. Contohnya seperti ini, ben menjadi benimle. Teman-teman bisa lihat, bukan benle di sini, tetapi benimle. Ada iyelik ekleri di sana, benim, baru ditambah akhiran le, menjadi benimle. Sen, seninle. O, onunla. Biz, bizimle. Siz, sizinle. Dan terakhir, onlar. Nah, di sini tidak ada iyelik ekleri, bukan onlarınla, tetapi onlarla. Langsung ditambah akhiran ile. Contoh dalam kalimat, Kim benimle gelmek istiyor? Kim benimle gelmek istiyor? Kim, siapa? Benimle, dengan saya, gelmek istiyor. Mau ikut, mau datang. Kalimat lengkapnya, siapa mau ikut dengan saya? Onunla nerede tanıştın? Onunla nerede tanıştın? Onunla dengan dia, nerede, di mana? Tanıştın, kamu kenalan. Di mana kamu kenal dengan dia? Soru, kiminle görüşmek istiyorsunuz? Kiminle görüşmek istiyorsunuz? Kiminle, dari kata kim, di sini juga disisipkan imbuhan iyelik ekleri menjadi kiminle, bukan kimle. Görüşmek istiyorsunuz. Görüşmek di sini bisa menjadi dua arti. Yang pertama langsung bertemu, yang kedua berbicara, tetapi berbicara di telepon. Jadi misalnya yang mengangkat telepon bertanya, Anda ingin berbicara dengan siapa? Ada istiyorsunuz setelahnya, yaitu ingin. Jadi kalimat lengkapnya, kiminle görüşmek istiyorsunuz? Anda ingin bertemu dengan siapa? Atau Anda ingin berbicara dengan siapa? Kalau di telepon. Jawab, Tahir Bey'le görüşmek istiyorum. Tahir Bey'le görüşmek istiyorum. Tahir, nama orang. Tahir Bey, jadi Pak Tahir. Tahir Bey'le, dengan Pak Tahir. Görüşmek istiyorum. Saya ingin bertemu dengan Pak Tahir. Atau, saya ingin berbicara dengan Pak Tahir. Bagaimana? Tidak sulit kan?
Setelah ini saya akan coba berikan beberapa contoh kalimat yang belum dilengkapi akhiran la atau le. Dan nantinya teman-teman bisa pause videonya untuk menjawab sebelum kita lihat bersama kalimat lengkapnya. Langsung aja. Silakan teman-teman coba isi titik-titik di sini. Videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Dan nanti akan kita lihat apa jawabannya. Silakan. Tamam. Dan sekarang kita akan lihat jawabannya. İşe her gün metroyla gidiyorum. İşe her gün metroyla gidiyorum. Kata bendanya metro, huruf akhirnya adalah huruf vokal, makanya disisipkan huruf Y, dan karena hurufnya huruf O, jadi ditambah akhiran la, menjadi metroyla. İşe, ke kantor. Her gün, setiap hari. Metroyla, dengan metro. Metro itu kereta listrik dalam kota yang lebih cepat daripada tramway. Gidiyorum, pergi. Jadi saya pergi ke kantor, saya pergi kerja setiap hari menggunakan metro. Ben de sizinle geliyorum. Ben de sizinle geliyorum. Ben de, saya juga. Sizinle, kata bendanya siz. Karena merupakan kata ganti, maka disisipkan iyelik ekleri, baru ditambah akhiran le. Menjadi sizinle geliyorum, datang atau ikut. Ben de sizinle geliyorum. Saya juga ikut dengan kalian. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz? Neyle fotoğraf çekiyorsunuz? Neyle dengan apa fotoğraf? Foto atau gambar çekiyorsunuz, mengambil. Çekmek di sini berarti menarik artinya, tetapi fotoğraf çekmek itu adalah mengambil foto. Dengan apa kalian mengambil foto? Jawab, kamerayla fotoğraf çekiyoruz. Kamerayla fotoğraf çekiyoruz. Kata bendanya kamera, disisipkan huruf Y, lalu diberi akhiran la. Menjadi kamerayla fotoğraf çekiyoruz. Kami mengambil foto dengan kamera. Bu mektubu senin kaleminle yazdım. Bu mektubu senin kaleminle yazdım. Bu mektup, surat ini. Akhiran U di situ juga akhiran yang belum kita pelajari. Nanti akan saya jelaskan. Senin kaleminle. Kata bendanya kalem, karena ada senin di sini, menandakan kalau katanya harus diberi imbuhan iyelik ekleri. Jadi, senin kalemin le, dengan pulpen kamu. Bukan senin kalemle. Yazdım, saya tulis. Jadi kalimat lengkapnya, saya menulis surat ini dengan menggunakan pulpenmu. Begitu? Uçakta cep telefonuyla konuşmak yasak. Uçakta cep telefonuyla konuşmak yasak. Uçak, pesawat. Uçakta, di pesawat. Cep telefonu, telepon genggam. Cep telefonuyla, dengan telepon genggam. Konuşmak, berbicara. Yasak, dilarang. Di pesawat ini dilarang berbicara dengan menggunakan telepon genggam. Soru. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz? Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz? Saçlarınız. Saç itu rambut, lar karena banyak rambutnya. Saçlarınız, rambut kalian atau rambut Anda. Neyle tarıyorsunuz? Dengan apa kalian sisir? Neyle dengan apa? Taramak itu menyisir. Jadi, dengan apa kalian menyisir rambut kalian? Jawab, saçlarımızı tarakla tarıyoruz. Saçlarımızı tarakla tarıyoruz. Rambut kami, saçlarımızı, tarak, itu adalah sisir, tarakla, dengan sisir, tarıyoruz, kami menyisir. Jadi, kami menyisir rambut kami dengan tarak, atau dengan sisir. Soru, eve neyle gidiyorsunuz? Eve neyle gidiyorsunuz? Eve ke rumah, neyle dengan apa? Gidiyorsunuz, kamu pergi. Dengan apa kalian pergi ke rumah? Jawab, eve otobüsle gidiyoruz. Eve otobüsle gidiyoruz. Eve ke rumah, otobüs itu adalah bus, otobüsle. Karena huruf vokal akhirnya adalah U. Jadi diberi akhiran le. Gidiyoruz. Kami pergi. Jadi kami pergi ke rumah, atau di sini bisa dibilang kami pulang ke rumah dengan menggunakan bus. Eve otobüsle gidiyoruz. Kami pergi ke rumah dengan bus. Ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar? Tamam, sekian topik kali ini.
Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesiam untuk mendapat notifikasi dari video-video terbaru kelas bahasa Turki, juga video tentang Turki lainnya. Semoga bermanfaat. Teşekkürler. Untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android, Indonesiam punya 2 aplikasi Android. Yang pertama Indonesiam untuk belajar bahasa Turki dan Bahasa Turki untuk belajar percakapan dasar bahasa Turki. Kunjungi website Indonesiam sebagai alternatif belajar bahasa Turki, like fanspage Indonesiam di @bahasaturki, dan follow akun Instagramnya di @indonesiam.